Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Knalpot Racing Speed Shop. Di sini saya akan membuat konten tentang membran karbon. Jadi apa itu membran karbon dan bagaimana cara membedakan membran karbon yang bagus? Karena apa? Di pasaran banyak banget membran karbon. Kalau yang terkenal banget kan Vivos. Nah, kalau di luar Vivos itu bagaimana cara membedakan mana yang bagus dan mana yang enggak? Mungkin saya akan kasih tahu tentang basic dulu, membran karbonnya bener apa enggak. Saya akan kasih tahu tutorial cara membedakan membran karbon yang bagus dan yang enggak. Yuk, sini dong. Oke, kita akan sampel menggunakan Vivos dan beberapa daun yang lain. Sebetulnya sih bukan Vivosnya ya, tapi daun-daun yang lain. Paling enggak kita dapat yang paling bagus dulu buat direview. Oke, kita akan review. Check it out. Oke bosku, siap semuanya. Nih saya akan bahas tentang membran karbon. Kan lagi rame banget tuh membran karbon, dan harganya banyak. Ada yang mahalnya minta ampun, ada yang murahnya minta ampun. Sebenarnya kualitas gimana sih? Oke, kita akan coba jelaskan tentang membran karbon bos. Ini Vivos ori, ini Vivos KW. Ini udah saya lepas daunnya nih. Taruh sini nanti. Ini tentang membran, daun membran loh ya, bukan tentang Vivos ori apa KW bedanya apa gitu, enggak tentang ke situ bos. Nih, jadi saya pakai merek A, saya nggak bakalan ngasih tahu mereknya lah, saya nggak orang yang nggak bakalan ngasih tahu tentang sepatu ada keburukannya, jadi saya rahasiakan mereknya. Pada basicnya ya semuanya ini saya bahas yang asli karbon, kan ada karbon yang bahan fiber, jadi istilah fiber sebenarnya bukan tepat. Istilah fiber kan aslinya fiber karbon, artinya itu serat karbon. Ada fiber plastik. Fiber itu aslinya bahasanya tuh serat, dalam bahasa Inggris namanya fiber. Aslinya ya dari bahan fiber plastik atau fiber karbon. Tapi ini semuanya fiber karbon. Tapi saya akan jelaskan tentang kualitasnya. Itu dia bos. Karena di sini harganya beda-beda banget. Ada yang jutaan, ada yang di bawah 1 juta. Ada yang jutaan, ada yang 400-an, 500-an, 700-an, ada yang di bawah 100.000 maksudnya, ada juga. Tapi ya bahan serat karbon juga atau fiber karbon juga. Ini yang ori. Yang ori bagusnya jangan yang ini ya. Nanti saya coba kasih yang Vivos 3 atau 4. Dre, minta Vivos 3 atau 4 1, Dre. Vivos 3 atau 4 di bawah 1. Itu. Pertama, serat karbon itu terdiri dari sebagian besar bahan karbon, sebagian besar, berarti nggak 100% karbon. Keunggulan karbon dibanding bahan lain, kalau karbon pertama kuat, bahkan beberapa sumber ngomong kalau karbon itu lebih kuat dari baja. Kok bisa? Ya bisa, asalkan karbon dengan tebal segini, tipis segini dibandingkan dengan baja tebal segini dan tebal dan lebar segini, kekuatannya masih kuat karbon. Makanya banyak dipakai di motor-motor super sport, dan itu bisa mereduksi beban sampai 60% kalau nggak salah. Itu kedua, kekakuannya luar biasa. Kekakuannya luar biasa tuh. Sangat kaku. Kalau saya udah melihat lewat. Dan kekuatan daya tariknya sangat luar biasa. Kekuatan daya tarik dalam arti ketika itu dibikin arem, terus dibikin membran dan lain-lain, stoknya udah ngesok di arem, terus sumbunya masih menarik, ketarik-tarik itu masih kuat. Jadi daya tarik ininya sangat luar biasa kuat bos. Yang lain juga, karbon itu susah untuk dikontaminasi dengan unsur lain itu. Jadi karena proses pembuatan karbon ini bisa jadi bentuk, itu kan dicampur dengan resin, epoksi atau melamin dan lain-lain, itu dipanaskan dan dicetak. Jadi karbon itu nggak bisa berdiri sendiri. Dan yang kelima mungkin paling banyak dicari karena ini, dia sangat tahan panas. Itu, dia sangat tahan panas sehingga karbon itu banyak dicari. Karena apa? Banyak media gerak atau kinetik itu pasti menghasilkan panas, dan karbon itu bisa untuk menginduksinya menjadi negatif. Jadi aturan di sini panas, ke sini harusnya positif, jadi sama dia itu bisa netral, jadi nggak begitu panas banget bos. Jadi dia nggak gampang untuk diinduksi dengan panas, apalagi sekelas sekelas cuma induksi. Kalau kena apinya langsung aja, nanti saya akan tes seperti apa bos, ya.
Oke, seperti itu kita akan jelaskan fungsi karbon di dalam membran. Cek itu. Pertama kita bahas kalau seratnya. Ini saya pakai copotan ya, jangan pakai yang ini nih. Kalau pakai yang ini mah serem, jangan dipakai ini. Kemahalan bos buat kontennya. Saya pakai copotan ini, copotan dari motor saya dulu. Ini bekas tuh. Ini udah grepes. Kalau karbon asli grepes ya. Ini sama nih. Ini ori, ini KW, dan ini merek lain. Oke, pertama saya akan bahas di membran, bagaimana karbon itu bisa bekerja lebih maksimal dibanding fiber. Pertama, kalau fiber itu dia masih dapat menginduksi panas. Jadi fiber itu bisa panas. Itu kenapa sebenarnya anak-anak nyari karbon. Karena apa? Karbon ketika ini kena suhu panas di ruang bakar ini, karbonnya ini masih tetap dingin. Jadi bahan bakar dari karburator yang masuk ke sini itu masih tetap dingin dibanding fiber yang masih bisa menginduksi panas. Jadi bahan bakarnya nggak fresh. Otomatis dengan panas oktan bisa berubah kan. Tapi dengan ini oktan tetap masih sama. Karena apa? Karena karbon ini nggak terinduksi dengan panas yang ada di mesin. Kedua, saya sudah jelaskan kalau fiber karbon itu punya kekakuan yang sangat luar biasa. Jadi dia tuh nggak kayak fiber plastik biasa tuh, ya kayak gini tuh nanti dia lama-lama buka, jadi nggak rapat. Kalau karbon kayak gini tetap kekakuannya luar biasa, jadi tetap rapat terus. Kalau yang original karbon ya, gitu. Selain tahan panas, kuat dan lain-lainnya kuat bos. Karena apa? Ini dalam sekian detik bergerak berapa kali pun, dalam berapa tahun cuma grepes kayak gini. Oke, kita akan tes serat karbon yang asli dengan yang enggak. Bukan yang asli, serat karbon yang kualitas bagus dengan yang enggak. Karena apa? Ada beberapa merek yang sebenarnya bukan karbon, tapi saya nggak bakalan review. Karena apa? Di sini saya fokus karbon original. Kita akan bahas. Cek it out. Kita akan tes merek yang lain bos. Nih, dia kebakar. Matinya harus ditiup. Ya, ini merek lain kebakar dan matinya harus ditiup. Ini Vivos KW. Kebakar dan matinya harus ditiup juga. Ini Vivos original. Tuh, mati. Panas, mati. Oke. Sip. Ini dia bos. Kita akan coba bongkar ya Vivosnya. Seperti apa yang bahan serat bagus dan serat karbon yang biasa. Tetaplah namanya semua produsen, harga itu pasti didukung dengan kualitasnya. Nggak mungkin harga murah dengan kualitas sangat luar biasa dengan material yang sangat mahal, kan nggak mungkin. Material yang mahal akan diimbangi dengan harga yang sangat luar biasa. Oke, kita akan buka. Oke, kita bongkar dulu. Ini yang Vivos Kopi. Nih, seratnya ikatannya rusak. Tuh. Tuh. Oke, ini satu lapis. Ikatannya rusak tuh, jangan sampai hitam. Nggak apa-apa bos, demi dikau. Sampai sih. Dia cuma 2 lapis di press. Tuh. 2 lapis di press. Ya. Ini Vivos Kopi. Ini serat karbon tuh bos, namanya serat karbon kayak gini nih. Bukan plastik ya. Kalau plastik udah kebakar bersih bos, ini bukan plastik. Lanjut, ini merek lain.
sama ini 2 lapis tuh, anyaman 2 lapis bos, serat karbon tuh. Oke lanjut, ini cuma punya Vivos bekas dari motor saya tuh, anyamannya nggak rusak padahal ini bekas tuh, tuh dia masih kuat tuh, ada 1 2 3 4 nih, 4 nih, ini anyamannya nih. Kalau dipaksa coba, nah dipaksa baru rusak tuh, tapi kalau nggak kebakar nggak tuh. Nah ini dia bos, ini seratnya kuat terhadap panas. Itulah makanya kenapa Vivos itu lebih mahal dari yang lain, mungkin karena Vivos seperti itu. Jadi saya nggak mempromosikan Vivos sama sekali, saya murni cuma unboxing. Karena apa? Semuanya saya ada di toko saya, jadi apapun yang dibeli di toko saya jual. Cuma saya pengen jelaskan tentang secara edukasi aja, jadi bukan memaksa orang beli Vivos, enggak. Mau beli Vivos, mau beli biasa, selama di toko saya masih ada ya saya masih jual. Jadi saya nggak ada modus untuk semua orang beli saya ke Vivos semua, enggak. Ya itulah saya ngomong tentang material dengan harga, itu pasti ada kualitas. Jadi udah rahasia umum lah, beli barang dengan harga pasti ada sesuatu yang berbeda. Setelah habis dibakar kita dapat tahu kalau sebetulnya fungsi daun membran karbon itu adalah untuk menahan panas. Jadi hal yang terbaik untuk dipilih ya yang tahan panas. Kedua, kalau unsur karbon itu kan unsur non metal kalau secara unsur kimia. Jadi sama sekali nggak boleh ada unsur metal seperti logam dan lain-lain. Itu aja bos. Bagaimana tentang ngecek dan fungsi membran karbon untuk motor Anda? Sekian video dari saya, jangan lupa bahagiakan.